Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak solih, solihah, bagaimana kabar hari ini? Tentunya semuanya sehat ya. Insyaallah pada hari ini kita akan belajar tentang apa Allah, ya, untuk apa Allah menciptakan kita di bab yang pertama, yaitu pelajaran Tauhid kelas 4. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang sahih dan salihah, yang pertama kita akan belajar adab sebelum belajar ya. Yang pertama saya sampaikan yaitu yang pertama niat. Ya, niat yang ikhlas dalam belajar. Nah, kemudian yang kedua berwudu biar dalam keadaan kita belajar dalam keadaan suci. Kemudian berdoa, kemudian duduk rapi ya. Kemudian ayo dibuka buku tauhidnya halaman ke-13 ya. Percakapan ayah dan anak. Ya. Diperhatikan ya, ini anaknya bernama Muhammad ya, dan bersama ayahnya. Ayah, anak. Anak bertanya kepada ayah, "Untuk apa Allah menciptakan laut, wahai ayah?" Kemudian ayah menjawab, "Wahai anakku, laut memiliki banyak manfaat. Yang pertama, itu mendorong kapal agar bisa berlayar di laut. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu mengawinkan pohon-pohon dan buah-buahan agar bisa berbuah, agar bisa menghasilkan suatu yang bermanfaat bagi manusia. Kemudian yang ketiga, yaitu menjadi sebab turunnya hujan. Ya, jadi Allah menyinari laut dengan matahari, kemudian menguap ke atas menjadi uap di sana, di atas berkumpul, ya. Kemudian akan menurunkan hujan. Kemudian yang keempat, terkadang Allah menjadikannya sebagai azab bagi orang kafir, ya. Sebagaimana Fir'aun ditenggelamkan di laut, ya, melalui ya, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala melalui laut, ya. Kemudian ayah, anak, apa faedahnya diciptakan angin, wahai ayah? Ayah menjawab, "Wahai anakku, angin memiliki banyak faedah. Di antaranya yang pertama,
mendorong kapal agar bisa berlayar di laut. Jadi angin bertiup menghembuskan angin mendorong ya, kapal itu bisa berlayar. Kemudian yang kedua yaitu mengawinkan pohon-pohon dan buah-buahan. Ya, ketika berbunga pohon itu mereka meniup bunga itu ya, ke pohon yang lain menjadi perkawinan ya, antara keduanya. Jadi akhirnya menghasilkan buah. Kemudian yang ketiga menjadi sebab turunnya hujan. Ya, jadi angin itu menyatukan awan-awan yang ada di atas, kemudian awan itu membeku, kemudian turunlah hujan. Kemudian yang keempat, terkadang Allah menjadikannya sebagai azab bagi orang kafir. Jadi melalui badai yang besar, pohon-pohon tumbang, rumah roboh ditiup angin, itu jadi itu adalah sebuah azab. Ya, seperti itu. Anak, kalau begitu wahai ayah, Allah tidak menciptakan segala sesuatu yang tidak ada faedahnya ya. Kemudian ayah, benar wahai anakku, inilah yang disebut dengan hikmah. Ya, itulah hikmah Allah. Kemudian anak, kalau ayah menciptakan segala sesuatu untuk suatu hikmah, lalu apa hikmah diciptakan manusia wahai ayah? Kemudian ayah menjawab, nah, hikmah ini telah disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya yang bunyinya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah ya, dan tidaklah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Aku. Jadi Allah menciptakan itu untuk beribadah. Kita semua jin yang ada di sekitar kita mungkin itu tujuannya untuk diciptakan untuk beribadah. Mungkin kamu sudah tahu mengetahui hikmahnya itu wahai anakku. Anak, ya wahai ayah, hikmahnya adalah beribadah kepada Allah saja yang tidak ada sekutu baginya. Kemudian anak, benar wahai Muhammad. Itu namanya anaknya Muhammad. Jadi manusia, jin, ya, semua yang ada di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah, diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dalilnya ya. Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab yang bunyinya i'lam rahmakallah anna Allah ta'ala khalaqal khalqa liya'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwa Allah menciptakan makhluk manusia dan jin agar mereka beribadah kepadanya, kepada Allah dan tidak menyekutukannya, tidak beribadah atau mengingkari sesembahan selain Allah dengan sesuatu apapun. Jadi kita beribadah itu hanya untuk Allah semua ya. Tidak boleh beribadah kepada lain. Seperti itu. Nah, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala tadi ya. Dan tidaklah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku.
Ya anakku, anak yang solih dan solihah. Jadi materi hari ini adalah tentang tujuan diciptakan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalilnya ini tadi ya. Demikian anakku yang solih dan solihah. Sekarang tugasnya adalah kalian kerjakan halaman 17 dan ke-18 ya, di halaman di buku paket kalian ya, yang di situ kalian kerjakan, kalian nanti setorkan ke Ustadz melalui Google Classroom ya di sana. Kemudian Ananda sekalian masuk dulu di sana ya, yang belum masuk tolong masuk di grup tersebut. Nah, sekarang materi pelajaran kita hari ini sudah selesai, maka silahkan kita tutup dengan berdoa sesudah belajar. Duduk anak soli, duduk yang rapi, mulai berdoa, mulai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa azabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.